Sebentar ya teman-teman. Oke, mungkin aku izin buka aja teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Krisna Mosazain. Aku dari Sistem Informasi Angkatan 24. Dan di sini aku bakal memberi ngajar lah ya. Ngajar di mata kuliah Algoritma Struktur Data. Oke. Oh ya teman-teman, kalau pas aku ngajar, kalau misalnya ada yang mau angkat tangan atau apapun itu, aku izinkan kalian buat langsung interupsi aja ya teman-teman. Tidak masalah, oke? Kalau misal video gue error atau apa, itu langsung dikabarin ya. Oke, aku langsung izin share screen aja. Sebentar. Oke. Share screenku apakah terlihat dengan baik teman-teman? Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Aku izin Jilang. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembahasan ini, aku bakal jelasin mengenai basicnya terlebih dahulu. Karena aku tahu di kelas kalian tuh ada yang diajarin malok dan ada yang enggak. Jadi gini, kita akan kembali ke Canva, ke Figma. Oke, Tur. Oke. What's? Kenapa sih? Gini teman-teman. Ya, kalau misal di kelas praktikum tuh aku udah ngejelasin beberapa kali untuk ke anak praktikanku ini. Jadi, di suatu variabel itu ada dua hal. Misal ini variabel A ya. Nah, di variabel itu ada dua hal. Ini contohnya ini variabel ya. Jadi dua hal itu, yang pertama adalah alamat dan yang kedua adalah value. Wajar lah ya. Jadi di sini setiap variabel itu memiliki alamat sendiri dan value tersendiri. Contohnya, jika aku di sini integer A sama dengan 10, di sini alamat di sini tuh memiliki alamat tersendiri, alamatnya sendiri, dan value-nya itu adalah 10. Gitu. Oke. Ini untuk yang variabel biasa. Tapi kalau semisal dia adalah pointer, yang di depannya itu adalah menggunakan tanda bintang. Nah, si pointer itu, kalau di variabel biasa itu value-nya itu kita bisa nyimpan kayak angka atau sebuah string dan lain semacamnya. Tapi kalau di pointer itu, kita kalau nyimpan value-nya tuh kita tuh nggak bisa kayak gini. Kita nggak bisa teman-teman. Kita nggak bisa kayak gini. Kita nggak bisa. Jadi tugasnya pointer itu tuh benar-benar cuman sebagai penghubung. Meskipun di variabel itu memiliki alamat dan value. Nah, value-nya si pointer itu dia tuh benar-benar nggak bisa nyimpen yang value berupa angka, string, boolean atau lain-lain yang biasa dilakukan oleh variabel biasa. Aku anggap kalian udah nyampe di bagian sini. Nah, fungsinya malloc itu adalah, malloc itu kasarnya dia tuh ngebuat variabel baru, tapi itu di sini tuh nggak ada namanya. Karena malloc itu adalah variabel dinamis, udahnya. Jadi tuh dia tuh memiliki alamat tersendiri dan value tersendiri. Nah, gunanya malloc itu adalah agar yang si pointer ini yang kita tuh cuma bisa nginputin alamat yang dibagian ke value-nya, itu dia bisa nyimpen
si value itu sendiri, jadi si pointernya. Dengan cara kalau misal ini kodenya seperti ini teman-teman. Misal aku deklarasikan seperti ini. Kalau misal kalian lihat, kalau aku jalankan, dia hasilnya seperti ini. Ya, aku maloknya masih, oh ya, karena maloknya belum free ya teman-teman. Jadi sini, aku buat filter baru aja deh. Kenapa jadi seperti ini ya? Dan nggak usah deh. Jadi si pointer itu yang biasanya kita nginputin value itu cuman bener-bener value-nya isinya pointer itu kan biasanya cuman kita bisa masukin si alamatnya kan, taggernya alamat kan. Nah ini tuh malok itu gunanya dia tuh kayak ngebuat variable baru, dan ini tuh gunanya biar si pointer ini tuh dia bisa nyimpen suatu value. Mungkin kalian banyak yang kurang paham, tapi kita langsung bahas di bagian contohnya. Kita nggak langsung bahas nomor 1 ya, ini nomor 1 ya. Kita nggak langsung bahas di situ. Aku udah buat soal yang lebih mudah seperti ini. Ini kotak, itu anggap aja di sini ada alamat sama ada value, oke? Nah, di sini kita mulai aja. Si integer 5 itu, integer A itu isinya 5. Kita langsung inputin aja seperti ini. 5 seperti ini. 5 seperti ini. Nah, terus selanjutnya adalah B sama dengan 3. Oke. B sama dengan 3. Kita masukkan ke bagian sini. Terus selanjutnya adalah pointer P dan pointer Q. Nah, di sini pointer P dan pointer Q itu menggunakan malloc yang udah aku jelasin sebelumnya. Malloc itu bener-bener kayak ngebuat variabel baru yang jadi dia tuh nggak terkoneksi apapun. Nah, kalau misalnya kita cek di kodenya itu malloc ini tuh connect sama P. Jadi di sini aku ambil garis lurus si P ini berhubung sama si heap ini. Nah, di sini aku nyontohnya heap ya teman-teman ya. Dan di sini si Q itu juga punya malloc-nya tersendiri. Aku deklarasikan menjadi heap B. Oke, kita lanjut ke sintaks selanjutnya. Di sini adalah pointer P itu sama dengan A plus B. Nah, ingat yang ku katain sebelumnya, pointer itu nggak bisa nyimpen suatu value. Karena pointer biasanya tuh cuman nyimpen si alamat. Tapi di sini, pointer P sama pointer Q, aku tuh ngebuat suatu variabel dinamis. Jadi nanti si pointer P ini sama pointer Q itu tuh punya value-nya tersendiri yang berupa angka, tapi itu dia tuh nggak disimpan di variabel ini, tapi variabel lain. Nah, variabel lainnya di mana? Ya ini, yang aku konekin di bagian kodenya ini. Oke, variabel A ditambah variabel B itu hasilnya 8. Jadi 8 ini aku taruh ke bagian sini. Nah, jadi di sini bisa dilihat value dari pointer P adalah 8. Bukan value dari pointer P adalah alamat, bukan. Oke? Dari sini harusnya kalian udah nangkep sih. Kalau misalnya kalian nggak nangkep, interupsi aja, nggak masalah. Oke, kita lanjut. Pointer key sama dengan pointer P plus A. Oke. Pointer key ini sama dengan pointer P plus A. Oke. Pointer P. Berarti dia kan konteksnya kita bakal ngambil value dari pointer P. Nah, value-nya dari pointer P itu adalah value dari si heap A. Jadi pointer P itu adalah 8. Jadi di sini pointer P itu 8, A adalah 5. 8 ditambah 5 tuh berarti 13 ya teman-teman. Nah di sini berarti heap B adalah 13. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini P sama dengan Q.
Di sini tolong jangan kebalik-balik ya teman-teman sekalian. P sama dengan Q, artinya adalah P dia merujuk ke Q, oke? Bukan Q merujuk ke P, salah. Jadi P ini yang awalnya dia merujuk ke heap A ini yang berisi 8, dia berubah ke Q, ke sini. Tapi biar simple, aku langsung konekin ke heap B. Kenapa kita bisa langsung konekin ke heap B? Karena kalau pointer P, di sini kan memang disuruh nyambung P sama dengan Q. Jadi kan seperti ini kan teman-teman. Tapi kalau seperti ini, pointer P nanti ke pointer Q ke sini. Jadi kita mending langsung aja narik seperti ini. Tapi tetap logiknya ya teman-teman. Logiknya seperti ini ya logiknya ya teman-teman. Tapi di sini biar memudahkan ilustrasi, aku langsung seperti ini aja. Oke, kita lanjut. Di sini adalah A sama dengan pointer P plus B. A ini adalah pointer P plus B. Pointer P berapa berarti? 13 kan? Nah, B berapa? 3. 13 ditambah 3 berarti adalah 16. Jadi yang awalnya 5 ini kita rubah jadi 16. Oke. Di sini kita lanjut. Q itu sama dengan alamat A. Nah, ini. Yang awalnya Q itu koneknya ke sini, ke heap, dia berubah ke A. Karena apa? Karena di sini tulisannya Q itu sama dengan alamat A. Jadi si Q ini, value Q ini yang awalnya di heap di sini, dia berubah haluan ke A. Oke. Sini kita lanjut nih teman-teman. B sama dengan pointer P plus pointer Q. Pointer P berapa? Pointer P 13. Oke. 13. Pointer Q berapa? 16. 13 tambah 16 berarti 29. Nah, kalau kita lihat ini adalah hasilnya teman-teman. Dan di sini kita ditugasin untuk mengoutputkannya. A berapa? 29. B berapa? 3. Pointer P berapa? Pointer P itu berarti 13. Dan yang terakhir adalah pointer Q berapa? Di sini pointer Q ini dia connect sama si A. Jadi dia bakal ngambil value-nya si alamat dari A, yaitu adalah 29. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau mau aku ulang sekali lagi teman-teman? Emang dong teman-teman? Ulang. Oke, siap. Aku ulang sekali lagi ya teman-teman. Mohon diperhatikan. Oke, gini. Oke, ya oke teman-teman, aku bakal izin ulang. Jadi ini kan integer normal kan teman-teman. Dan ini adalah integer yang kujadikan pointer. Oke. Kalian masih ingat nggak kalau semisal di variabel itu, di dalam variabel itu ada dua hal. Yang pertama adalah alamat variabel itu tersendiri dan ada value. Nah, kalau integer biasa ini, aku value-nya itu bisa langsung aku deklarasikan seperti ini. Seperti A sama dengan 100. Nah. Tapi kalau semisal variabel yang itu adalah pointer, value-nya itu pasti itu tuh harus connect sama si alamat. Itu udah pasti. Udah pasti. Itu sudah sistem ya, teman-teman. Nah, jadi kalau di bagian sini itu kita tuh nggak bisa integer A seperti ini. Kita tuh nggak bisa. Nggak bisa kita. Nggak bisa. Karena apa? Karena kalau misal variable pointer itu dia value-nya itu adalah alamat. Kalau seperti ini bisa nanti. Si B itu kalau semisal ngebandingin variabel normal dengan variabel pointer. Oke, sampai sini paham teman-teman? Emot. Oke, Sarasuci paham, Haidar paham. Oke. Oke, aku izin lanjut ya teman-teman sekalian. Oke bang. Nah,
di sini hadirlah bernama malloc, anomali bernama malloc. Nah, gini. Di sini kalian lihat nih. Harusnya ini nggak bisa kan teman-teman? Karena apa? Karena pointer itu value yang bisa disimpan pointer adalah alamat. Kalau kayak gini bisa. Kalau kayak gini bisa, tapi karena atasnya udah aku deklarasikan malloc, jadi ada notif kayak gini, oke? Di sini bisa aku masukin value. Karena apa? Karena R itu connect sama si malloc. Nah, aku jelasin malloc. Malloc itu yang aku jelasin sebelumnya, malloc. Kalian pikir aja dia tuh seperti variabel bebas atau variabel dinamis. Nah, variabel ini tuh memiliki alamatnya tersendiri sama value-nya tersendiri. Tapi malloc itu base-nya itu kayak si variabel biasa. Tapi dia nggak bisa, tapi variabel ini tuh nggak ada penamaan kayak si ini. Kalau ini kan ada namanya kan integer A. Kalau ini tuh benar-benar kayak variabel dinamis, kayak melayang-layang aja gitu. Nah, karena di sini tuh ada malloc, yang awalnya si pointer A itu nggak bisa nyimpen value seperti ini nggak bisa, ini nggak bisa, nggak bisa. Jadi bisa, logiknya seperti ini. Awalnya si pointer ini value-nya kan harus alamat kan. Nah, alamatnya ini bakal ngekoneksi ini. Nah, di sini misal value-nya 100. Jadi si pointer ini value-nya itu akan ngambil alamat dari si variabel dinamis ini. Nah, variabel dinamis ini ada value. Jadi karena adanya malloc ini, si pointer A memiliki value tersendiri. Tapi bukan benar-benar value ya, tapi value-nya pointer A itu adalah alamat. Nah, alamatnya ini diambil dari variabel dinamis yang melayang-melayang gitu. Yang nggak ada identitasnya, apapun. Oke, sampai sini paham? Emot dong, emot. Kalau nggak paham, emot dislike. Kalau paham, emot klik jempol, oke? Oke, bagus. Lanjut ya teman-teman. Oke, kita bakal ulang ini sekali lagi, oke? Nah, di sini aku deklarasikan integer A itu sama dengan 5 dan B itu sama dengan 3. Nah, di sini aku langsung aja dong. Sini. A itu adalah 5, B itu adalah 3. Nah, kita lihat nih. Di sini ada pointer P sama pointer Q. Dan seterusnya itu ada seperti ini, teman-teman. P sama Q itu memiliki malloc-nya tersendiri. Dan di sini aku tulis malloc-nya itu menjadi seperti ini, heap. Ya udah aku gampangin. Malloc A. Ini malloc B, oke? Nah, lihat nih. Pointer P ini dia ngekonekin salah satu malloc yang ada. Di sini ada 2 malloc kan. Ini tuh kayak bener-bener kayak variabel yang melayang-melayang aja deh bayangan kalian. Nah, misal nih pointer Q yang di sebelah kanan deh biar bagus. Oke, kita lanjut nih. Pointer P dia connect ke malloc. Di sini aku langsung konekin aja. P itu misal ke malloc A dan si Q itu adalah malloc B. Jadi di sini si pointer P ini bisa menyimpan value yang konteksnya tuh angka, nggak harus alamat. Tuh. Oke, kita bakal lanjut teman-teman. Pointer P sama dengan A plus B. Oke, A plus B berapa? A itu 5, B itu 3. Kalau dijumlahin menjadi 8. Nah, 8 ini kita taruh kemana? Kita cek. Pointer P sama dengan. Jadi hasil dari A plus B ini kita masuk ke pointer P. Nah, pointer P ini dia nyambung ke variabel bebas atau variabel dinamis. Nah, jadi hasilnya ini bakal masuk ke sini. Oke, kita lanjut ke sintaks kedua. Pointer Q adalah pointer P plus A. Pointer P berapa? Berarti dia connect kan teman-teman? 8. Terus si A berapa? 5. 8 tambah 5 berarti 13 ya teman-teman sekalian. 13-nya masuk mana? Masuk ke pointer Q. Oke. Di sini aman lah ya. Terus baris kedua adalah P sama dengan Q. Nah,
P-nya ini yang awalnya itu connect sama malloc A, dia menuju ke key. Sebenarnya ini tuh kalian harus paham bacanya gimana. Di sini P sama dengan key itu artinya P itu merujuk ke key. Oke, jangan sampai salah kaprah. P itu merujuk ke key. Nah, P ini yang awalnya merujuk ke variabel dinamis malloc A, kita rubah jadi P ini dia bakal fokus ke key. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham lah ya. Oke, kita bakal lanjut. Di sini A sama dengan pointer P plus B. Nah, pointer P berarti berapa value pointer P? Value pointer P adalah pointer key. Value pointer key adalah malloc B. Value dari malloc B adalah 13. Artinya pointer P ini dia adalah 13. Adalah 13. Nah, jadi 13 ditambah 3 itu berapa teman-teman? Betul, 16. Di sini 16 kita taruh mana? Di sini adalah A. Udah. 5 ini kita hapus. Jadi 16. Oke. Kita bakal lanjut ke baris ketiga. Key sama dengan alamat A. Oke. Key yang dari sini itu merujuk ke si A ya teman-teman sekalian. A. Sorry teman-teman, aku bakal sedikit mundur ya teman-teman. Nah di sini pointer P itu kan adalah P sama dengan Q kan. Nah di sini itu kita tuh nggak ke connect ini, tapi connect ini. Karena bacanya seperti ini. P itu dia adalah fokusnya si Q, alamatnya si Q, tapi alamatnya si Q adalah malloc B. Jadi itu si pointer P ini dia nggak ke Q, tapi dia langsung ke alamat yang dituju oleh Q. Oke, bukan ke alamat key, tapi menuju ke alamat yang dituju oleh key. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sorry. Nah di sini pointer key ini ditulisin adalah key sama dengan alamat A. Jadi si pointer key ini dia bakal merujuk ke si A seperti ini. Kita lanjut. B sama dengan pointer P plus pointer key. Pointer P berapa berarti? 13. Pointer key berapa? 16. 16 di jumlah 16 di jumlah 13 itu berarti 29 ya teman-teman. Nah, jadi B-nya dirubah menjadi menjadi 29. Nah, udah selesai dan seterusnya kita bakal nge-outputin di bagian sini. A berapa? A 16. A itu 16. B berapa? B sama dengan 29. P berapa? Pointer P berapa? Nah, di sini karena pointer P itu merujuk ke malloc B, yang malloc B itu value-nya 13. Jadi di sini value dari pointer P itu adalah 13. Dan di sini adalah pointer key. Pointer key berapa? Karena dia merujuk ke alamatnya 16, berarti value dari pointer key adalah si 16 itu. Oke? Saya sini bisa dipahamin semua? Emot. Oke, Anissa, Armida, Haidar, Deo, Diva. Oke, paham ya teman-teman. Oke. Nah, ini soal yang sederhana. Kita bakal lanjut ke soal UTS-nya. Jujur ini agak susah, tapi is okay. Oke, di sini declaration-nya adalah integer z, x, pointer p, pointer q, dan pointer r. Nah, kita dilihat di sini yang ada pointer yang connect sama malloc itu hanyalah p sama q. Oke, di sini aku buat malloc ya teman-teman. Malloc a, yang ini malloc p. Oke, kita lihat nih p sama dari ketiga pointer yang ada PQR, pointer yang dia connect sama malloc itu cuman si P sama R. Jadi di sini aku konekin aja P itu connect ke malloc, R itu konekin ke malloc B. Oke. Oh ya ini teman-teman, ini declaration-nya beda.
ini maloknya beda ya, terpisah ya teman-teman. Oke, ini terpisah. Karena itu tuh simpelnya kita ngebuat malok dan itu disambung P. Dan di sini kita membuat malok, maloknya itu disambung oleh R. Jadi di sini bakal ada 2 malok. Oke. Kita lanjut. Oke, di sini sebentar aku belum masukin ya teman-teman. Saya sabar bos. Malah keluar. Z ini 8. Oke, pointer R sama dengan Z plus 2. Z-nya berapa? 8 plus 2. Jadi 8 plus 2 berapa? 10. Nah, 10 ini kita masukin kemana? Masukin ke pointer R. Nah, pointer R ini dia nyambung enggak sama sesuatu? Nyambung dong. Nyambung kemana, Kak? Ke malok B. Jadi si ini bakal tersimpan ke sini. Oke, paham teman-teman? Oke, kita bakal lanjut. Di sini adalah Q sama dengan R. Artinya apa, teman-teman? Q ini yang awalnya tujuannya ke malok A, dia berubah haluan ke R. Tapi si P ini nggak connect ke R, tapi connect alamat yang dikonekin sama R itu. Oke. R value-nya connect sama malok B. Di sini pernyataannya adalah Q sama dengan R. Kalau secara simple, ya kayak gini dong, Mas. Betul, tapi nggak betul. Dia tuh bener-bener langsung pointer P ini, dia tuh langsung alamat yang dituju oleh R, bukan alamatnya R. Gitu. Oke, kita bakal lanjut ya teman-teman sekalian. Di sini adalah pointer key sama dengan pointer key plus pointer R. Oke. Oh, salah. Ini nyambungnya ke pointer key cuy. Aduh, jam malam ya teman-teman. Sorry. Nah, di sini kita lanjut ya. Pointer key sama dengan pointer key plus pointer R. Oke. Pointer key berapa? 10. Karena apa? Karena ini adalah pointer key. Isi dari pointer key itu adalah 10. Oke, berarti 10 nih. Plus pointer R. Nah, pointer R mana? Ini. Nah, si pointer R ini dia connect-nya kemana teman-teman? Ke malok B. Nah, di malok B itu value-nya berapa? 10. Artinya dia bakal 10 plus 10. Dan hasilnya kita taruh ke sini juga. Kenapa kita taruh ke malok B lagi? Karena di sini pointer key sama dengan pointer key itu sendiri plus pointer R. Jadi ya udah pointer key 10, pointer R 10. 10 plus 10 20. 20-nya kita masukin mana? Masukin ke pointer key. Nah, pointer key di mana? Pointer key di malok B. Kita langsung masukin aja. Gitu. Oke, di sini lanjut. Di sini P itu merujuk sama R. Oke, kita lanjut. P ini dia merujuk ke R. Oke, ingat kita nggak langsung narik seperti ini ya teman-teman, tapi kita narik ke sini. Kenapa? Why? Kenapa? Karena P ini dia tuh nyambungin alamat yang disambung oleh si R itu. Nah, R itu kan nyambung sama malok B. Berarti si P yaitu dia langsung ke malok B itu sendiri. Oke, kita lanjut ya teman-teman. R sama dengan alamat Z. Artinya R ini merujuk ke alamat si Z. R-nya mana? R-nya awalnya dia merujuk ke malok B. Si R ini apa? Berubah haluan jadi alamatnya si Z. Gitu. Oke, lanjut teman-teman. Z sama dengan pointer P plus pointer Q. Pointer P berapa? 20. Pointer Q berapa? 20. 20 plus 20? 40. Oke. Nah, karena Z-nya berubah jadi 40, yang pointer R ini yang dia connect sama alamat, jadi si R ini dia tuh value-nya juga sama-sama 40. Karena pointer R itu dia connect sama si Z. Nah, si Z itu value-nya 40. Jadi sama, berubah gitu. Ikut berubah, teman-teman. Oke. Di sini lanjut. Dia
adalah Z sama dengan, X sama dengan Z plus Q. Z-nya berapa teman-teman? 40. Pointer Q berapa? 20. 40 plus 20 berapa? 60. Oke. Jadi di sini juga suruh output pertama ya teman-teman. Ku tulisin deh. Output pertama. Oke. Jadi output pertamanya itu kita nge-outputin Z. Z-nya berapa? 60. Terus lanjut X. X berapa? 60. Habis X kita pointer P. Pointer P berapa? Karena di sini pointer P itu connect sama malloc B dan malloc B itu value-nya 20. Artinya value dari pointer P adalah 20. Sama juga seperti pointer Q, karena dia pointer Q itu connect sama malloc B dan malloc B itu value-nya adalah 20. Jadi value dari pointer Q adalah 20 itu juga. Dan lanjut di sini adalah pointer R. Nah, jika kalian lihat di sini, si pointer R itu dia nyambung sama si alamatnya si Z. Artinya value dari pointer R itu adalah 40. Sama dengan kayak pointernya si Z. Oke, sampai sini bisa dipahamin semua? Emot. Oke, Haidar, terima kasih. Diva, Almia, Haidar, Umaida, banyak sekali ya. Oke, semua sudah aman semua? Aman terkendali lah ya. Oke, anjay. Oke, kita bakal lanjut ya teman-teman. Ini output pertama. Masih ada output kedua. Di sini ditulisin adalah Q sama dengan alamat Z. Jadi awalnya si Q ini yang dia connect sama si malloc B, dia berubah pindah haluan ke alamatnya si Z. Karena di sini ditulisin Q itu dia merujuk ke alamat Z. Oke, sampai sini aman lah ya. Dan seterusnya di sini adalah P sama dengan Q. Oke, awalnya si P ini dia nyambung sama si malloc, dia berubah haluan ke Q. Tapi Q ini connect sama si Z. Artinya apa? Artinya pointer P dia langsung connect ke si Z itu juga. Oke, kita bakal lanjut ke output kedua. Output kedua kita suruh mengoutputkan apa? Z. Z-nya berapa? 40. X-nya berapa? 10. Nah, di sini kita disuruh mengoutputkan P, Q, sama R. Jika kalian melihat di sini, pointer P, Q, dan R, dia tuh sama-sama merujuk ke alamat si Z. Artinya ketiga hal ini kalau aku mengoutputkan si value dari pointer ini, dia bakal ke mana teman-teman? Ya betul, ke value-nya si Z. Artinya mereka bertiga akan memiliki value yang sama dengan si integer Z. Oke, sudah selesai teman-teman. Gimana? Sudah aman semua? Emot. Atau mau aku ulang? Bebas. Oke, sip. Yang lain dong, yang lain. Aku melihat kalian yang jempol-jempol tuh orang yang sama. Oke, sudah aman ya teman-teman? Aman ya? Aman lah ya. Banyak-banyakin latihan ya teman-teman sekalian. Oke, soal pertama sudah done ya teman-teman. Oke, kita bakal lanjut ke soal kedua. Di sini ada data array. Nah, di sini kita menggunakan binary search. Oke, kita langsung aja. Aduh, nge-lag. Oke. Aku harus membuat halaman lagi teman-teman. Lupa teman-teman. Di sini binary search. Filenya berapa? Udah aku jangan di screenshot ya teman-teman. Sabar bos. Oke. Di sini rutanya adalah 9, 13, 18, 23, 30, 36, ada 3 teman. Oke. Nah, mantap. 4755, 4755 dan 71. Oke.
Oke teman-teman, masih ingat mengenai binary search? Awalnya binary search adalah kita harus menjumlahkan indeks awal dan indeks akhir, lalu dibagi dua. Oke, kita hitung. Ntar, aku kasih warna yang berbeda aja biar jelas. Di sini adalah indeks 0. Oke, ini indeks 1, ini indeks 2, indeks 3, indeks 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi kita bakal lanjut ke iterasi pertama. Oke. Kalian nggak harus, aku nggak ngewajibin kalian menuliskan iterasi sih, oke? Sebebas kalian, sakarepmu. Nah, di sini binary search yang udah aku jelasin sebelumnya, rumusnya adalah indeks awal ditambah dengan indeks akhir, lalu dibagi dua. Indeks awalnya berapa? 0. 0 ditambah dengan 8. Hasilnya berapa teman-teman? 8 itu sendiri. Nah, 8 ini kita bagi dua. Bagi dua. Hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini adalah sebagai patokan kita buat ngevalidasi dia tuh benar-benar apakah lebih kecil dari array 4, apakah lebih kecil dari indeks 4 ataupun apakah lebih besar dari indeks 4. Nah, oke. Kita kopaskan lagi ya, teman-teman. Di sini berarti kita patokinya ke array keempat nih. Oke, biar jelas aku kotain lagi deh. Di sini. Buset. Di sini ya teman-teman sekalian. Dah sah. It's jadi hitam. Jadi biru dah, biar bagus. Anjay. Oke. Nah, itu kita cek. Yang kita cari berapa tadi? Adalah 18. Oke, 18 sama 30. Dia itu lebih besar atau lebih kecil, teman-teman? Lebih kecil. Nah, di sini itu ada dua domain. Aduh. Ya pokoknya ini deh. Ini domain kiri dan domain kanan. Nah, ini tuh sebagai patokan. Apakah angka yang kita cari itu lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih kecil daripada 30, artinya secara otomatis kita bakal pakai yang domain kiri dong. Tapi kalau misalnya lebih besar, kita bakal pakai yang domain kanan. Nah, di sini sudah terlihat 18 itu lebih kecil daripada 30. Nah, artinya yang bagian ini kita hapus atau eliminasi. Oke. Jadi seperti ini. Jadi kita hapus ya teman-teman. Jadi yang tersisa adalah seperti ini. Nah, setelah ini kita lanjut ulang pakai rumus yang ini. Yang indeks awal ditambah dengan indeks akhir dibagi dengan 2. Oke, indeks awalnya berapa? Indeks awalnya 0, Kak. Bagus. Indeks akhirnya berapa? 3. Oke. It's 3 dibagi 2 itu sama dengan 2,5 kan teman-teman. Tapi kalau di sorting atau di C++ algoritma struktur data, kita menggunakan rata-rata bawah. Jadi yang awalnya hasilnya 2,5 kita menjadi 2. Oke, bisa dipahamin? Bisa. Nah, 2 itu targetnya yang mana teman-teman? Yang ini ya. Ini buktinya. 2 tuh berarti yang ini. Di sini dihapus. Nah, apakah 18 yang kita cari itu sama dengan 18? Betul kan? Berarti ya udah, kita udah ketemu, udah seperti ini. Udah deh, udah jadi. Itu. Jadi teman-teman. Hehe. Aman enggak? Emot. Oke, Najwa terima kasih, bagus. Dari siapa Dika, bagus. Anissa, Rahman, Bubis. Kak. Oke, yang lain? Boleh? 3 dibagi 2, 1,5 nggak sih? Oh my god. Oke, terima kasih Husnul. Sorry. Sebenarnya tuh aku ngetes teman-teman. Ya, ping nih orang. Sorry guys.
Nah, kita ulang lagi, ya Allah. Oke, kita lupakan hal ini. Kita lupakan hal ini sejenak. Karena di algoritma struktur data itu kita pakainya rata-rata bawah, yang hasilnya 1,5, kita berubah menjadi 1. Karena kita rata-rata bawah. Oke? Nah, 1 ini kita jadi patokan. Nah, sama dengan 1. Artinya kita bakal ngecek nih ke array indeks 1. Nah, kita di sini ada pertanyaan nih. Apakah 18 sama 13 itu sifat perbandingannya apa? Kalau semisal dia lebih besar, artinya kita pakai domain yang kanan. Tapi kalau semisal lebih kecil, kita berarti pakai domain kiri. Nah, di sini 18 sama 13 itu pasti lebih besar. Artinya lagi, ini kita bakal hapus yang bagian kiri. Udah. Tapi ini belum selesai, teman-teman. Jangan senang terlebih dahulu. Belum. Nah, datanya tinggal ini kan, teman-teman. Ya, kita balik lagi ke rumus tadi. Indeks awal ditambah dengan indeks akhir dibagi 2. Oke, kita cek. Indeks awalnya 2. Indeks akhirnya 3. 5 dibagi 2 hasilnya adalah 4,5. 2,5, sorry. 2,5. Dan di sini karena kita menggunakan rata-rata bawah, jadi kita 2 dong. Oke. Di sini kita cek lagi. Nah, di sini kan patokannya 2, jadi kita penandanya kita tempelin ke 2. Nah, di sini ada pertanyaan lanjutan. Apakah 18 itu 18 itu apakah 18? Sama dong, kan itu yang kita carikan. Ya udah, jadi sama dengan. Dan binary search sudah sampai ini saja. Aku tahu kalian aman lah ya. Aman, bos. Oke, sampai sini aman semua. Emot. Oke, Satria, terima kasih. Husnul, bagus. Terima kasih, Husnul. Oke, yang lain. Oke lah ya, aman lah ya. Oke, kita bakal lanjut ke soal ketiga kita. Oke. Oke, di sini aku sudah membuatkan tabel. Kita awalnya adalah seperti ini. Oke. Bisa minta perhatian, teman-teman? Oke, kalian ingat kalau misal di algoritma struktur data itu kita kan ada namanya sorting nih. Kalau misal yang kita praktikkan di praktikum itu kan biasanya angka. Jadi kita itu gampang. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi di sini tuh studi kasusnya huruf. Kalau huruf itu kita translate-nya itu menggunakan ASCII number seperti ini ya, teman. Jadi memang tiap huruf di komputer, di keyboard atau bahkan spasi pun itu tuh ada nilainya juga, teman-teman. Ini, aduh, nggak kelihatan lagi. Nih, agak buram dikit sih. Bukan lah, siap. Nah, sini kalau misalnya kita lihat kapital itu mana kapital? Kapital mana? Ini dia. Kapital itu dia ASCII number-nya itu adalah 65. Tuh, tapi kita tidak akan menggunakan pembahasan itu. Kita di sini tuh logik aja. Oke. Kalau misalnya kalian lihat di ASCII number ini, coba kalian lihat nih polanya. Sisi. Ya, A, B, C itu urutkan. Misal nih, A itu ASCII number-nya 65, C itu 67. Jadi itu urut gitu loh, teman-teman. Tapi nggak satu. Tapi di sini aku sederhanakan saja. A itu 1. 1 ini sebagai objek urutan di itu ya. Urutan di abjad. Terima kasih ChatGPT. Terima kasih. Di sini A itu nomor 1 ya, kalian bisa manual kayak A, B, C, D, E, F, G. Ini biar sederhana aja sih, teman-teman. Kalian nggak usah ngebuat value-nya sesuai ASCII number, nggak usah. Kalian kayak kasarnya dibuat seperti ini aja. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan menggunakan sorting, tapi metodenya adalah strike insertion. Oke. Kalian pernah main Uno gitu kan? Uno atau ya permainan kartu lah ya.
Nah, pernah lah ya. Nah, strike insertion short itu kayak gitu. Gini, tak gambarin. Si. Misal satu nih. Mana. Kita let's say 14. Oke. Di sini 20. Di sini Oke, sorry teman-teman. 4 di sini 7. Oke, di sini aku menggunakan studi kasus 0 ya. 0 ya. Gue akan menjadi penimpa ya teman-teman. 0. Mana? Copy image. Oke. Wes, raja penimpa ya teman-teman. Panggil aku raja penimpa. Studi kasusnya seperti ini teman-teman. Aduh, miring Cik. Bentar, grup bentar. Oke, misal nih kalian main Uno, di tangan kalian kan seperti ini kan. Nah, untuk aku orang yang sangat perfeksionis dan sangat gatal, ini sangat tidak fantas untuk dilihat, sangat tidak fantas. Nah, insertion itu kasarnya kita tuh kayak mindahin ini ke sebelah kiri, terus ini juga dicek. Contoh, misal ya, aku mau ngerapiinnya dari kanan. Oke, studi kasusnya kanan 7. Kayak gatel banget gue anjir gitu kan. Sebentar. Maybe seperti ini saja mungkin. Oke. Si. Nah, misal seperti ini kan gatal kan ya dilihat itu. Nah, insert short itu kita tuh mindahin, tapi itu mindahin kartunya tuh yang paling kecil itu paling kiri, yang paling besar itu yang paling kanan. Tapi metodenya itu enggak kartu satu ini langsung di passing ke bagian kiri, enggak. Caranya adalah kita tuh dipindahin satu persatu. Contoh, aku mulai dari kanan nih, kanan. Apakah 1 itu lebih kecil daripada 7? True or false? Kalau true, tuker. Ya udah, betul Kak. Ya udah, 7 ini kita pindah ke kanan. Terus 1 ini kita pindah lagi ke kiri. Karena 1 sama 4, apakah dia lebih kecil? True dong. Ya udah, kita pindah. Nah, terus kita cek lagi. Kartu 1 dengan 20. Dia tuh apakah 1 lebih kecil daripada 20? True kan? Jadi dia bakal pindah ke sini. Oke. Saya sini paham? Jadi tuh strike insertion short itu dia tuh bener-bener ngurut dari sini ke sini baru ke sini. Dia tuh nggak langsung ganti 1 ini langsung lompat ke awal, enggak gitu teman-teman. Oke. Studi kasusnya tadi seperti gimana sih tadi? Seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, 1 ini udah fix, kita bakal lanjut lagi nih. Nah, di sini lanjut nih, 20 sama 4. 4 kan lebih kecil kan daripada 20, ya udah berarti pindah. Oke, kita cek nih, 20 sama 7. 7 lebih kecil kan? 7 true kan? Ya udah, kita pindah. Jadi seperti ini. Oke, dari penjabaran logiko yang sangat aneh ini, kalian semua paham? Emot? Oke, Serafina, Veronica, oke, Hanifa, oke, terima kasih. Oke, semua udah fix ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita abaikan mengenai Uno, kita buang aja itu kartu Uno-nya. Oke, nah di sini kita tuh bakal sortingnya perlahan-lahan per satu-satu juga. Oke. Aduh, sorry teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja kita urutkan nih. Oke, A sama V. Dia tuker nggak teman-teman? Tuker dong. Ya udah, kita dipindah. Nah, jadi kita cek nih, V sama I. Kalau semisal perbandingannya itu lebih besar, kita bakal tukar posisi. V yang isinya kasar value-nya itu 22 sama I yang value-nya 9. Berarti lebih besar sama si V-nya. Berarti apa? V-nya pindah. Nah, seperti ini. Mantap.
Nah, terus kita bakal lanjut. V itu kita bandingin sama si 15 ini. Karena V itu lebih besar, jadi kita bakal tukar posisi. Seperti ini. Oke teman-teman, ini aku langsung yang cara cepetnya ya teman-teman. Kalau misal kalian besok pas ujian itu lebih baik kalian jabarin buat tabelnya itu sampai ke bawah ya teman-teman. Takutnya aja dosen kalian nggak terima, oke? Takutnya aja, oke? Nah, kita lanjut. V dengan value 22 dibandingkan dengan D yang value-nya 4. Lebih besar kan yang si V-nya? Ya udah, kita bakal tukar posisi. Nah, setelah ini kita itu tidak langsung V ini dibandingin sama K. No. Karena kalau misalnya kalian melihat ini, O itu lebih besar daripada D. Itu kasarnya tuh kita tuh nggak sorting, tapi tuh hasil sortingannya itu kita tuh sorting lagi sampai kondisinya tuh false. Oke? Pokoknya yang ku katain tuh yang kiri ini itu harus lebih besar. Oke. O dengan value 15 sama D dengan value 4 besaran 15. Artinya apa? Ya, dia true. Jadi D ini bakal pindah ke sini. Oke, sorting apa? Sorting lagi, teman-teman. Nah, di sini kita cek lagi. Apakah I dengan value 9 itu lebih besar daripada D dengan value 4? True kah, Min? True. Jadi karena true, kita pindah. Nah, di sini kita stop. Kenapa stop? Karena kalau misalnya kalian lihat, apakah A dengan value 1 itu lebih besar daripada D dengan value 4? Dia false kan? Jadi artinya dia nggak merubah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke V lagi. V lah ya. V. Kita bandingin V dengan value 22. Kita bandingin sama si K dengan value 11. Besaran yang V dong. Oke. Ya udah, kita pindah aja. Nah, di sini. Terus apa teman-teman? Terus kita cek lagi nih di bagian sorting K-nya. Nah, apakah O dengan value 15 itu lebih besar daripada K dengan value 11? Bener nggak? True kan? Ya udah, kita apa? Kita tuker ya teman-teman sekalian. Kelewatan. Nah, oke. Dan kita cek lagi nih K-nya. Apakah I dengan value 9 itu lebih besar daripada K dengan value 11? True or false? False. Karena false, di sini tidak terjadi swap. Tidak terjadi perubahan. Nah, kita lanjut di bagian sini ya teman-teman. V dengan value 22 kita bandingin ke L dengan value 12. Lebih besar kan? Jadi sifatnya true. Udah. Kita pindah ya teman-teman sekalian. Variabel O dengan value 15 kita bandingin sama L dengan value 12. Apakah dia lebih besar? True dong. Iya dong, lebih besar dong. Karena true itu kita tuker. Nah, di sini kita bandingin lagi nih sama kirinya. Apakah K dengan value 11 itu lebih besar daripada L dengan value 12? False kan teman-teman. Artinya karena itu false di sini itu tidak ada pertukaran. Gitu. Dan jika semisal kalian melihat jarang Zas sudah jadi ya teman-teman. Oke, mungkin metode strike insert sort itu sudah segitu saja. Adakah pertanyaan? Atau jika udah paham please emote, kalau tidak paham please open suara. Satria, Arminda bagus, Serafina oke, Diva oke, bagus. Oke. Izin ya teman-teman, izin. Oke. Kita bakal lanjut ke dia bagus Edar. Kita bakal lanjut ke soal poin B. Sekarang jam berapa? 8.40. Oke, masih lama ya. Aduh. Di sini kita menggunakan metode shell sort. Oh my god. Sorting ini, Ci. BTW ini sortingnya bakal panjang ya, teman-teman. Jadi perhatikan saja. Siapkan kopi kalian. Yang ngopi, yang nggak suka kopi beli matcha.
Oke. Jadi di sini apa sih namanya? Metode shell seperti itu. Kita akan menggunakan parameter. Nah, perhitungan parameternya itu adalah total ya teman-teman. Total itu dibagi sama 2. Ini totalnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti panjang arraynya adalah 7. Karena di sini K itu sama dengan adalah panjang array bagi 2. Oke? Dengan syarat rata-rata bawah. Jangan sampai lupa ya teman-teman, rata-rata bawah. Oke. Oke, mantap, Bos. Oke. 7 dibagi dengan 2 itu adalah 3,5. Karena ini kita menggunakan rata-rata bawah, jadi kita 3. Nah, oke. Selanjutnya aku akan memperlihatkan si array-nya seperti ini. Nah, ini 3 ini adalah bukan sebagai array, tapi itu sebagai panjang. Kalau lihat nih, oke. Patokannya seperti ini, teman-teman. V itu jarak 3 langkah dari V itu berapa? 1, 2, 3. Nah, itu dia. Jadi si V ini, dia tuh pertukarannya, dia tuh sebakal sama O. Karena 3 ini tuh dia tuh tidak terdefinisi sebagai array-nya meskipun 0, 1, 2, 3. Nah, iya ya. Oke, aku menggunakan logikku. Terserah kalian mau bilang apa. Oke, di sini kan V ini kan jaraknya tuh harus ada 3. Karena apa? Karena di sini hasil perhitungan K-nya adalah 3. 3 langkah dari V berapa? 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini aku menggunakan garis bantu. Aku cinta Figma. Oke. Di sini ini tuh benar-benar mirip sama yang tadi. Kita cek nih perbandingannya. V sama O, apakah V itu lebih besar daripada O? Oke, aku tulisin rumusnya ya. Kalau kiri lebih besar kanan, itu sama dengan tukar posisi. Oke. Kemerahan ya. Seset anjay. Nah, di sini apakah true or false, kids? Ya, betul. Ini true min. Jadi kita pindah saja seperti ini. Cetes. Anjay. Nah, ini sudah tersorting. Ya, kita bakal lanjut geser ke kanan 1 langkah. Buset, kayak upacara aja. Nah, di sini kita bandingin nih, apakah A itu lebih besar? Apakah kiri yang itu adalah A dengan value 1 itu apakah lebih besar daripada D dengan value 4? False kan? Berarti ya udah, ini dua hal ini itu tidak akan tukar posisi. Karena apa? Karena dia tidak true dalam parameter ini. Kalau kiri lebih besar daripada kanan, tukar posisi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita geser 1 langkah. Nah, di sini kita bandingin. Apakah I dengan value 9 kita bandingin sama K dengan value-nya 11. Apakah lebih besar? Salah. Berarti ya udah, kita bakal lanjut ke bagian sini ya, teman-teman. Nah, di sini tuh kita bakal cek apakah V dengan value 22 ini dia lebih besar daripada L dengan value 12. Lebih besar, yes. True min. Adds. Astagfirullahaladzim. Nah, di sini kita bakal tukar posisi ya teman-teman kalian. Nah, dan iterasi pertama sudah selesai. Kak, kenapa nggak lebih ya? Karena D ini mau dibandingin sama siapa, bro? Nggak ada orang perbandingan. Nggak ada seseorang yang bisa dibandingkan oleh D ini. Oke, buset, DKV. DKV mention. Oke, sampai sini udah aman. Sudah aman semua? Emot. Aku nggak mau kalian ketinggalan jauh. Oke, Naswa, Satria, Serafina, Anissa, Rahman. Oke, yang lain? Oke. Banyak ya teman-teman yang hadir saat ini. Oke, bagus. Oke.
Nah. Di sini ini adalah iterasi kedua kita ya teman-teman. Nah, di sini kita bakal hitung dari panjangnya juga. Oke, ini panjangnya ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bedanya 7 dibagi 2. Hasilnya kan yang tadi. Terus 3. Nah, hasil 3 ini kita bagi lagi. Atau enggak kasarnya itu 7 itu bagi 4. Tapi kalau dari aku malah prefer enakan yang ini sih teman-teman. Tadi kan iterasi pertama kan hasilnya 3. Nah 3 ini kita bawa ke sini. Jadi nanti kita K 3 dibagi 2. Oke. Yang 3 dibagi 2 berapa teman-teman? 1,5. 1,5 diturunkan 1. Oke. Oh, sah. Nah, kita bakal lanjut. Nah, karena satu ini kita langkahnya dari ya udah kita array yang kiri sama array yang kanan. Aturannya masih sama ya, teman-teman. Yang ini. Oke. Kita cek apakah dia true or false. Apakah 15 itu lebih besar daripada target kanannya? Karena target kanannya itu 1, ya udah berarti dia true. Yang artinya juga dia akan berpindah. Sabar. Nah, akan berpindah tempat seperti itu teman-teman. Oke Figma, tolong jangan lagi gitu lah. Nah, setelah ini sudah tersorting yang ini ke kiri karena aturan ini, oke? Kita bakal lanjut sih. Oh, itu bandingin yang ke kanan. Oke. Di sini apakah kiri itu lebih besar daripada yang kanan? Kalau misal iya, kita bakal tukar posisi. Karena di sini lebih besar ya udah. Kita bakal tukar posisi. Nah, ini dia. Set. 1, 2. Nah, sudah berhasil. Nah, ini sudah tersorting, sudah ditukar. Nah, terus si 9 ini kita nggak langsung ke bandingin O sama L. Kita bakal pakai konsep yang udah kita pelajarin yang ini. Jadi setelah kita tukar, kita tuh bakal ngecek di bagian kirinya. Jadi tuh kita tuh bakal ngesorting sampai kirinya tuh udah false dari aturan yang ini. Nah, kita cek nih. Yang kiri value-nya 1, yang kanan value-nya 9. Apakah kiri itu lebih besar daripada yang kanan? False. Berarti udah si 9 ini menetap di sini. Sudah menetap di sini. Nah, terus kita bakal bandingin O sama L. Di sini karena aturan yang udah aku buat, kalau misal kiri itu lebih besar daripada kanan, kita bakal tukar posisi. Nah, di sini kita kopas lagi. L kopas teman-teman. Nah, hot 1, 2. It's oke, habis itu kita tidak langsung ngecek O sama D, tapi apa? Kita ngecek I sama L. Karena I ini udah merubah di sini dan kita tuh harus ngecek yang kiri ini apakah dia true or false gitu. Ya, dia tuh konsepnya mirip-mirip yang tadi lah ya. Itu bakal ngecek persortingan tuh sampai pojok, sampai mentok gitu. Apakah si I dengan value 9 itu lebih besar daripada 12? False dong. Ya udah, berarti selesai. Dan kita bakal lanjut membandingkan O dengan L. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, karena aturannya adalah kalau kiri itu lebih besar daripada kanan, kita bakal tukar posisi. Nah, seperti ini. Habis itu, aku nggak capek-capek ngingetin, kita nggak langsung ngebandingin O sama K, tapi apa? Kita ngebandingin L sama D. Itu mirip yang tadi ya teman-teman, mirip. Karena ini true, karena yang kiri itu value-nya 12, yang kanan itu value-nya 4, jadi kita tuker. Gitu.
Oke. Yes. Woods. Gagal. Nah. Oke, habis itu D ini kita cek lagi ke kirinya. Oke. Apakah kiri yang I value-nya 9 itu lebih besar daripada yang kanan? Itu adalah D adalah 4. True or false? True. Karena true, kita tukar posisi. Oke. Yes. Nah, habis itu kita sebentar. Oh, sorry teman-teman. Aku ngebuat itu anunya baru, arraynya baru biar terlihat langkah demi langkah ya. Sorry Min. Oke. Nah, setelah itu kita bakal ngecek si A ini apakah dia lebih besar daripada si D. A dengan value 1, D dengan value 4. Apakah dia true or false mengenai hal ini? Berarti false. Karena false, dia bakal ya udah diemin aja. Nah, setelah itu sudah selesai, kita bakal lanjut kemana teman-teman? Ya, kita bakal lanjut ke bagian O dengan K ya teman-teman sekalian. Oke, kita bakal lanjut. Oke, yang kiri itu O dengan value 15, yang kanan itu K dengan value 11. Apakah dia lebih besar yang kiri? Lebih besar. Artinya parameternya true. Karena true, kita tukar. Yep, nggak nyantol ya. Oke. Habis itu kita lakukan apa? Kita lakukan cek lagi nih. Apakah L dengan value 12 dibandingkan dengan K dengan value 11, apakah dia lebih besar? Kalau misal dia lebih besar, kita bakal tukar. Betul. Karena di sini tuh true, ya udah kita tukar aja teman-teman. Oh iya. Nah, setelah ini kita cek dulu nih I sama K. Yang kiri I dengan value 9 dan yang kanan K dengan value 11. Apakah kiri itu lebih besar daripada K? Kalau semisal true kita tukar, kalau semisal false berarti kita diemin. Dan hasilnya adalah false, jadi kita diemin. Oke. Dan selanjutnya adalah kita bakal lanjut ke bagian O dengan V. Kita cek. Yang kiri O dengan value 15 dan yang kanan itu V dengan value 22. Dari peraturan ini dia true or false? True kan? Jadi di sini tidak ada pertukaran. Ya udah. Dan ini bagian apa sih? Shell sort cukup sampai sini aja ya. Oke. Semua paham? Emot jangan lupa. Kita biasakan emot ya teman-teman. Oke, yang lain. Oke, siap. Bagus lah. Ini kalian beneran paham loh ya. Iya. Oke. Terima kasih. Dan kita bakal menuju ke akhir pembahasan kita yang kita akan membahas mengenai ngoding dan kalian besok akan ngoding di kertas dan itu tidak akan terhindarkan teman-teman. Jadi nikmatin saja ngoding di kertas. Oke. Kita baca terlebih dahulu. Oke, ini kalian persetujuan aja deh. Karena waktunya itu sekitaran 36 menit. Kalian pengen aku live coding dan ngejelasin atau enggak aku udah ada codingannya terus aku langsung bahas aja. Ayo volunteer silahkan yang mau bersuara, mau live coding atau apa? Live coding aja nggak? Oke, siap. Dalam hatiku aku ingin nggak apa-apa teman-teman, bercanda ya. Oke, kita bakal ngoding. Aku cinta ngoding. Kalian juga akan ngoding di kertas. Oh ya, saranku sebelum masuk,
kan besok kan kalian ngoding di kertas ya. Itu saranku tuh mending kalian jangan langsung oret-oret coding kalian di kertas, karena takutnya pas aku itu dosenku tuh aduh lupa Pak Hersof itu tuh bener-bener kalau tulisannya nggak kelihatan atau nggak jelas itu tuh bapaknya tuh udah males ngenilai. Jadi kayak coding kalian tuh bener tapi tulisan kalian itu berantakan atau nabrak-nabrak ya nilainya kata gue sih saywalahi bro, saywalahi gitu. Jadi saranku untuk bagian coding ini kalian biasakan untuk ngodingnya di kertas coret-coretan terlebih dahulu. Oke, kita langsung mulai aja. IOStream, sorry. Nah, kok merah? Oke, jujur takut. Include, kita menggunakan stdio. Oke, dan di sini aku menggunakan string. Ini bakal aku jabarin fungsinya buat apa? Santai aja. Dan using namespace std. Oke, di sini kita lihat kita disuruh membuat program bahasa C, dan di sini tuh harus menggunakan file. Nah, jika kalian lihat soalnya di sini tuh gak ada keterangan kita tuh harus menggunakan struct atau enggak. Tapi saran dari aku, mending kalian buat struct aja, oke? Biar lebih tertata soalnya. Nah, sama di sini. Di sini kan nggak ada tulisannya file apa kan teman-teman. Jadi kalau semisal kalian besok pas ngoding itu ada tulisannya file disimpan dengan keterangan file dat. Nah, file dat ini biasanya dia tuh lebih ke buat pointer. Tapi kalau semisal file txt berarti dia file text seperti itu. Oke? Jadi itu gimana ya? File dat ini dia tuh tipe file dat ini dia tuh bisa nyimpen file pointer plus file text, tapi biasanya kita pakai buat nyimpen pointer gitu teman-teman. Jadi kita harus dicek ya teman-teman, kalau misalnya di soalnya ada tulisan harus disimpan dengan file dat, nah kemungkinan besar itu kalian disuruh menggunakan file pointer. Oke, kalau misal waktunya cukup atau nanti aku bakal membuat video terpisah, aku bakal jelasin di bagian penggunaan file datnya. Tapi di Meet hari ini aku bakal fokus ke file text-nya. Oke, kita nggak usah banyak cacok, kita langsung aja. Oke, di sini ketentuan. Nama itu huruf maksimumnya 25 karakter. Name Name itu 9 karakter. Dan komponen nilai itu berupa angka 0 sampai dengan 100. Nah, di sini kita langsung buat aja struct bernama mahasiswa. Di sini char karena tadi namanya itu disuruh 25. Di sini aku menuliskan 26. Kenapa? Nanti tak jelasin. Oke, nanti tak jelasin. Di sini aku menggunakan char juga name. Kita di sini karena 9 kita tulisin 10. Aku jelasin nanti terakhir. Aku mahasiswa apa ya namanya ya? M. M. Lah. Oh, selesai. Oke, kita lanjut aja. Di sini kita cek ada parameter berapa aja nih teman-teman. Ada nilai etika, kelancaran, keaslian, metodologi, penelitian. Jadi di sini aku tuliskan integer, etika, kelancaran, keaslian. Ini bukan mengenai jasa ya teman-teman. Keaslian, metodologi, dan yang terakhir adalah hasil. Oke. Ya, setelah udah paham lah ya semester 1 kok. Oke, kita bakal lanjut ngebuat main woods. Oke. Salah itu dulu. Sorry teman-teman, ada iklan sebentar. Di sini aku mau ngebuat integer. Nah, di sini kenapa aku membuat
ada pilihan, ada cari pilihan, karena sini pas program ada menjalankan, aku tuh pengen si user tuh bisa milih, si user tuh bisa input data atau ngebaca data. Di sini aku menggunakan siat aja karena aku jujur agak malas menggunakan itu. Menu, oke. Dan jangan lupa handle ya teman-teman sahabat. Si pilihan pertama adalah input data mahasiswa, dan yang kedua adalah lihat data mahasiswa. Jangan lupa di sini kita langsung masukin masukkan pilihan Anda. Di sini lumayan juga, dan di sini kita langsung kita ke pilihan. Nah, di sini aku langsung menggunakan ignore. Udah paham lah ya kalian menggunakan ignore? Aku yakin kalian sudah paham. I'm trust you guys. Di sini aku langsung membuat percabangan aja. Kalau misalnya dia memilih pilihan itu sama dengan 1, kita, nah, di sini kita akan nge-connectin filenya, oke? Di UPN ini, seingatku, pas aku ya teman-teman, pas aku, kita tuh nggak boleh menggunakan F-stream atau off-stream, kita nggak boleh. Kita harus deklarasikan file itu secara manual dengan cara file ini kapital semua, terus pointer. Di sini aku kasih nama FP. Kalian bisa ngasih nama Hiu, ijazah, atau apapun, whatever you like ya teman-teman. Terserah kalian. Di sini kita bisa aja ngasih if statement. Misal gini. Sorry. Nah, ya, di sini aku nggak usah buat error handling ya teman-teman. Error handlingnya nanti pas ngebuka file aja, oke? Oke, di sini langsung ada tampilan data. Input data mahasiswa. Endlay. Ini kita kasih parameter nama mahasiswa. Dan di sini kita langsung menggunakan getLine. Nah, di sini. Nah, oke. Mas, aku kan ada struct itu nama tipenya mahasiswa, tapi aku deklarasikan dengan nama M. Nah, karena nama ini aku pengen aku save di bagian struct-nya, dan di bagian struct-nya itu ada rentangnya itu pasti panjang maksimalnya 26. Jadi di sini aku tuliskan pertama, ini tuh ada dua hal. Yang hal kiri itu adalah targetnya. Ini kan deklarasi, ini kan nama dari M-nya, itu kan sebagai nama dari si struct. Nah, titik itu tuh kita cari ini nama. Nah, namanya di struct mahasiswa. Oke. Nah, terus di bagian setelah komanya ini kita tulisin ininya, panjang dari si namanya yang bisa diinputkan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita nge-set outin name. Oh my god. Oke, like this. Dan ini aku menggunakan ignore karena apa? Karena jika kalian melihat ini, name berupa huruf sebesar 9 karakter. Oke, huruf, not angka. Oke, saya mah cuma ngikut yang buat soal ya. Aku menggunakan getLine. Itu kita parameternya karena kita mau masukin ke name. Jadi kita m.name sesuai yang udah aku buat di sini. Dan koma dan panjangnya. Oke. Clear lah ya di sini lah ya. Nah, lalu cout kita bakal nge-inputin semua parameternya ini yang ada nilai, etika, dan penampilan
presentasi, nilai kelancaran, nilai keaslian, nilai metodologi, dan nilai hasil dan pembahasan. Oke, izin login. Pas boleh nggak ya? Sorry teman. Nilai etika. Sini nih, ya manual aja lah. Bisa lah ya kalian tuh. Bisa. Ada berapa hal nih? 1, 2, 3, 4, 5, tuh agak. Oke. Etika, kelancaran, apa tadi? Jawab pertanyaan. Dan penampilan. Presentasi. Oke. Nah, jadi yang ketiga itu adalah keaslian penelitian. Yang keempat itu adalah metodologi penelitian. Apa nih, kita cek metodologi. Oke, dan yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Oke, ini hasil. Oke, demikian scene ini aman lah ya, basic kok. Oke, ingat teman-teman, aku sudah mendeklarasikan filenya, tapi aku belum membuat filenya. Cara membuat filenya adalah fp sama dengan fopen. Di sini kita masukin namanya. Mungkin di sini aku kasih nama data.txt sebagai contoh aja teman-teman sekalian. Nah, di sini ini adalah metodenya. Kalian mau append atau enggak kalian mau write. Kalau write itu nanti ditimpa. Jadi kalau semisal ada data nih, terus di sini metodenya w. Jadi data yang lama tuh bakal ketimpa sama data yang baru. Kalau append nanti data lama itu bakal ada data baru lagi, tapi dia nggak bakal ngehapus data lama. Karena di sini aku pengennya itu nggak pengen ngehapus data sebelumnya, jadi aku menggunakan append. Nanti kita contohkan kalau misal A ini berubah jadi W. Tolong ingetin aku seseorang kalau misal kalian kepo atau nggak kalian bisa coba sendiri. Saya persilahkan. Kita langsung menggunakan print F. Nah, di sini teman-teman. Ini dia nih yang agak pusing ya teman-teman ya. Aku harap kalian memperhatikannya secara baik. Nah, di sini. Di sini adalah formatting, oke? Formatting. Kalian masih ingat nggak mengenai formatting? Aduh, sebentar ya teman-teman. Aku cari filenya dulu. Jujur lupa sih. Kasih aku waktu 2 menit teman-teman. Oke, aku nanya CCP ya teman-teman, izin banget nih, izin. Oke, nanyanya gimana ya? Ting pada apa sih namanya? Iya, bukan itu maksud aku sih. Itu loh, bukan. Saya benar-benar, saya aku tuh paham teman-teman. Cuman aku ingin mencobakan ke kalian aja. Nah, ini namanya itu format specifier, oke? Nah, di sini. Nah,
kita bakal menggunakan formattingnya di bagian ini sesuai ini. Oke, kita bakal lanjut teman-teman. Mungkin kalian bisa foto sebagai patokan. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku anggap kalian sudah memfoto hal ini. Kita bakal lanjut. Nah, di sini F ini kenapa FP? Karena kita targetnya, kita tuh mau ngeprint itu targetnya FP ini. Oke, kasarnya seperti itu. Oke, kita bakal lanjut. Oke, di sini kita cek. Oke, kita scroll di bagian struct-nya. Di bagian struct ini ada beberapa hal. Nama itu char, panjangnya 26. Name itu char, panjangnya 10. Dan etika, kelancaran, keaslian, metodologi, dan hasil itu integer. Nah, kita yang awalnya itu konteksnya adalah kita masukin format spesial baru target struct-nya. Oke, ini sebagai patokan. Oke, jadi gini, jika kalian lihat ini berarti apa? Char int dan int. Oke, jadi di sini aku langsung masukin aja. Char apa berarti kita, kalau misalnya kita menggunakan char berarti kita menggunakan %s. Oke, berarti %s kita ini. Oke, yang tahu ini itu sebenarnya tulisan ini itu sama saja dengan underline. Fungsinya tuh buat datanya tuh bisa terspasi kayak gini. Misal contoh, namanya tuh Krishna. Kalau misal aku menggunakan /n di akhir, nanti setelah Krishna kalau aku append, data selanjutnya tuh bakal di sini. Kalau di sini aku append lagi, dia bakal lanjut ke sini. Sebagai pengantar aja, kita bakal lanjut. Oke, nama, enter. Terus name. Name ingat, name menggunakan char, berarti kita menggunakan %s lagi. Dan kita menggunakan enter lagi. Sebenarnya ini kebebasan kalian sih teman-teman. Nanti tak jelasin kenapa dua hal ini menggunakan enter, oke? Tunggu saja. Nah, karena yang sisanya itu adalah integer. Integer itu berarti kita menggunakan %d. Oke, kita tulis %d. Integernya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Udah, berarti kita langsung spam aja 5 kali. Itu adalah %d, dan %d. Nah. Di sini aku menggunakan error handling. Nanti tak jelasin. Nah, ini itu kan buat si char nama. Ini buat char name. Ini buat integer etika. Dan ini buat kelancaran. Ini keaslian. Ini metodologi sama hasil. Nah, kita sudah selesai ke step yang ini. Lanjut kita ke target struct-nya. Kita gunakan tanda koma. Nah, di sini kita masukin targetnya. Oke. %s yang gue jabarin tadi adalah nama. Ya udah, berarti aku tulis m.nama. Oke, habis itu selanjutnya adalah %s. Itu juga pakai ini %s lagi, yaitu adalah char. Setelah nama apa teman-teman? Name. Bagus. Setelah itu, nah, di sini kalian masukin aja sesuai aja. Karena di sini aku konteksnya adalah ini nama, ini name, ini adalah nilai etika, ini nilai kelancaran, ini nilai keaslian, ini nilai metodologi, dan ini adalah nilai hasil. Ya udah, kita inputin aja masing-masing. Kita harus sesuai ya teman-teman. Jadi nama itu terdepan karena dia bakal connect sama ini. Name selanjutnya karena kita bakal konekin sama si ini. Gitu. Kita harus cek urutannya ya teman-teman. Takut salah sih. Etika, terus koma lagi. Tulis etika M, titik kelancaran. Nah, oke, habis kelancaran berarti M, titik keaslian dan M, titik metodologi. Nah, ini kok keaslian salah. Oke, selanjutnya itu adalah m.hasil. Yes.
M dot hasil seperti ini. Oke, ini kan sudah proses inputnya. Oke, jangan lupa diingat pesan-pesan praktik apa pesan-pesan kakak aslab kalian. Kalau misal kita menggunakan file, kalau misal kita ngebuka, nah ini kan ngebuka nih teman-teman. Yang ini nggak input. Kalau misal kita buka, ya udah berarti kita tutup dengan cara f close nama pointernya. Di sini aku mendeklarasikan nama pointernya adalah fp. Sudah di bagian input sudah selesai semua. Oke. Gimana teman-teman? Lanjut lah ya. Aku nggak buka Google Meet sih. Oke. Di sini aku bakal coba inputin aja. Di sini misal aku mau input data mahasiswa. Nama mahasiswa mungkin Krisna, bisa lah ya. Nama bu. Name-nya BC 1234 HJ. Etika harus 100 ya. Ngawur aja ya teman-teman ini. Nah, oke ini udah input ya teman-teman. Oke, kita bakal lanjut ke cek bagian data. Kita cek. Nah, oh, bentar, ada sesuatu yang salah ya teman-teman sebentar ya. Oke, jadi gini. Izin menuliskan. Nah, jadi gini. Kita bakal lanjut di bagian sini. Nah, ini itu adalah mendeklarasikan si n-nya. Nah, kenapa aku menggunakan slash nk slash masuk ke bagian outputin data, tapi gini, outputin data seperti ini kan lebih gampang. Nanti itu data ngecek, ngambil dari sini. Oh, namanya Krisna, name-nya ini, nilainya ini. Nah, ini tuh gunanya tuh sebagai pembatas. Sebenarnya ini tuh nggak wajib sih teman-teman. Tapi aku ngelihat banyak hal yang terjadi kalau misal aku nggak buat pembatas itu. Oke, sampai sini aku ngerti kalian banyak yang kurang paham. Tapi kita lanjut ke bagian nge-outputin datanya. Oke. Oke, kita bakal pilihan kedua. Oke, kita langsung hitung rata-ratanya di sini. Oke. Ya teman-teman. Aku menggunakan char nilai. Kalian tahu nanti gunanya buat apa. So sabar ya. Oke, kita bakal lanjut. Oke, yang langkah pertama adalah kita apa teman-teman? Ya betul, kita akan membuka filenya terlebih dahulu. Dan kita menggunakan fopen. Fopen seperti ini. Sorry. Nah, di sini target filenya apa nih? Karena aku membuat data.txt, jadi udah aku samain. Nah, di sini metodenya apa? Karena aku ingin membaca doang. Ya, aku menggunakan R. Oke. Terus di sini aku menggunakan error handling. Misal if fp-nya itu kosong, kan benar filenya itu kosong, nanti itu bakal ada outputnya cout file belum ada. Jangan ngerjain apa amat, aku gila. SIG bakal gila itu. Aku buka ininya dulu. Pada kan katanya. Ada di atas. Ya. Soalnya tadi waktu aku mapa kita telepon sekarang mau pergi.
yang aku buat story itu. Berarti bangga itu wajib memiliki tema atau perusahaan yang beda. Oke. Berarti kan itu bisa dummy. Kayak kita bikin perusahaan sendiri pun harusnya bisa. Iya, nggak ada yang ketentuan sih. Kayak nggak harus real, kita harus wawancara lain-lain kan. Ini full itu ada tiga lem. Jadi kamu kepikiran kalau Mas Adi berarti menurut kamu better apa enggak? Tapi tak kenapa agak complicated sih. Iya, banyak banget. Perawat, Dokter, terus kasir, apoteker. 5. Ketone mau ki aku pengen nulis gendi aku mandek merah nulis. Lah. Gus, jadi naruh bu? Yes. Ya masa aku tenang. Jika iya apa wis naruh? Bentar, aku mau bantuin sebentar. Gus. Iki duite meh mbok jaluk saiki, mbok meh tak gowo sik apa mbok jaluk saiki? PW. Gowo duite wong. Oh iya, PW tak kira siapa ya? Ada yang punya takbro nggak? Haus korpus mau? Oh iya bisa gitu. Ada yang mana sih belum? Oh kenapa sih? Kalau masalah perpustakaan aku paham peminjaman. Oh berarti ketika ada mahasiswa kayak misal peminjaman dari mahasiswa itu kan kalau perpustakaan kan emang dari mahasiswanya doang. Kita mau proses yang mana? Mau pendaftaran anggota, peminjaman, pengembalian atau? Nah itu tuh harus langkah dari awal sampai selesai nggak sih Kit? Ntar aku baca lagi. Makanya itu yang sampai jadi dan Jadi tukang ngeband loh lagi mulai minimal 10 artefak. 10 artefak tuh data ya berarti mau nggak mau kalau emang kita kurang nggak kan ada data store ada beberapa kan itu yang data store itu harus minimal 1 seingat Data peminjaman dan pengembalian guys, Mas. data diri juga Iya, itu kan pengembalian dan peminjaman kan ada data anggota, data ini, yang udah ada tuh sistem booking hotel online sama proses pembelian game online yang perpustakaan coba. Aku punya alur yang bagus sih. ini yang oh ternyata tuh si tak kirain tuh kemarin kan yang ngelis pertama tuh dia Naila sama Tiko nah kirain tuh salah satu bakal sama Prim ternyata Salsa sama Novaldo Nila, Mela, dan aku TK hah aku sih sama ini ya deh. Ngerjain apa gitu? udah nyari tema Emang siapa ininya? Bisa
males. Itu ada mahasiswa pengelola perpustakaan di Nah, kalau misalnya dia punya ijazah, Ini waktu RKPL teori ya? ya kalian ini data koleksi kan. Data koleksi itu Bisa kok gitu, maksudnya kalau kita udah ada patokan itu tuh misal kita ada kayak gini harusnya kayak gini tuh bisa ngelihat kayak ini